Halo. Tunggu yang lain ya. Rasanya udah jam kita ngobrol, ini masih banyak. Mbak Vita. Dok. Halo. Jajak. Kabar Jajak. Baik. Teman-teman di sini jangan Ini ngopinya mana ngopi. Kelihatan dong. Di akhir akan ada informasi siapa nih ya. Nggak tidur nanti. Putih banyak-banyak aja habis dikewerin Dok Ido tadi dikerjain. Hoax lagi nih, hoax. Biasa Dok Ido. Taunya cuman kasih menu, orang disuruh ini jalan sendiri. Habis itu suruh lapor. Balas dendam dia. Leader internasional. Ngomong belum banyak orang. Mulai. Tutorialnya ntar ya. Ada di notebook satunya lagi. Ini pakai notebook yang lain. Oh ya. Selamat malam, Om Bona. Itu kita punya ini apa? Broadcaster and IT Malam, specialist. Bona. Itu Dok Ido barusan, Dok Ido. Halo Kak Vita. Halo Dok Ido. Halo, akhirnya bisa ketemu tahu di Zoom. Nggak lihat avatar. Benar. Kita masih nunggu yang lain ini. Oh, avatarnya? White Rider man, jangan ditanya. Hilang terus. Mulai. Ada Om Arifan Baik juga tuh. Ada Dok Langgo, ada Erik Chandra. Udah banyak tuh. Halo. Beberapa masih di mute. Iya. Nggak pakai video ya. Pakai singlet ini soalnya. Wah. ada Mbak Vita. Om Bona, nanti saya ini ya ada share screen. Selamat malam. Hai Om Agung. Ini bisa muat berapa banyak sih? Ada 100 bisa. Gope ini kalau yang berbayar gope. Gope ya? 100 apa gope? Kalau yang free 40. Yang berbayar gope kayaknya. Kalau berbayar 100. Oh iya, 100 kan. Iya. 500. Om Bona, ntar saya mau sharing screen ya. Om Bona. Wah, ini salam kenal, Padang. Hey, Vi. Apa kabar, Vi? Om Bona, saya nggak dengar suaranya. Mbak Vi masih di mute. Itu masih di mute kali. Pada mute semua. Ya, Om Bona nggak dengar. Nggak dengar. Halo. Om Bona baru geser dari IG Live kayaknya. Kebanyakan itu dia. Kebanyakan jadwal. Screen. Mas Iman, Aidil, Dok Ido. Ya. Om Bona belum dengar kita. Reza. Bona cocoknya jadi tim media PR. Dengar nggak sekarang? Kecil lebih. Kecil. Jauh banget. Oh, kecil. Ya. Dicoba aja. Wah, kecil banget. Iya. Biasanya kan, Om Respo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya teman-teman Zid. Maaf lahir dan batin. Ya. Oh iya. Maafin kalau ada salah kata, salah gaya, salah speed, salah berat. Salah what. Salah FPP. Salah kalibrasi. Tapi terima kasih loh Zid, udah ngurusin ini semua. Kita semua jadi semangat nih. Lagi work from home jadi bergerak lah paling enggak.
Itu dia. Menarik. Kita juga jadi sibuk soalnya. Iya. Sampai dokter gampang aja, loh. dokter aja sibuk jadi tukang video sekarang. Oh iya. Jangan buka kartu dong Om, jangan buka kartu di sini. Itu live streamingnya isinya tes mulu dia. Iya, hebat. Salut. Nanti di ini Oka. Dia live streamingnya Oka. Proses. Udah kedengeran belum suara saya? Wah. Sawadika. Nanti lah ya. Oke. Ya, nanti kok. Boleh dicoba Pak Pres sharingnya? Mungkin Ini suaranya. Oke. Saya mau sharing screen ya. Ya, silakan. Mantap. 10 slide. Kuliah hari ini 10 slide. Info aja ke teman-teman, ini Zoom-nya kita record ya. YouTube ini live streaming. Live streaming dan recording. Barang bukti kalau kata Ko Jajab. Andrew Harry. Aneh-aneh bisa ketahuan. Jadi ini selamat datang teman-teman. Jadi ini kita bikin race tim time trial ini pertama kali di Indonesia sebenarnya. Dulu kita mau bikin, cuman masih preliminary, belajar lah. Nah sekarang kita baru bikin yang benerannya. Cuman ya itu makanya kita semua juga masih belajar semua ini. Jadi mungkin masih banyak kita yang harus kita perbaiki. Cuman ya sekarang namanya awal ya, jadi kita mulai aja. Jadi kebetulan pas juga acaranya kita masa-masa pandemik ini kan kita semua di rumah semuanya kan. Jadi pas lagi kita munculin ini. Jadi antusias yang ikut juga sangat banyak sekali. Sampai kita sebenarnya stop kemarin. Karena kita kewalahan, karena panitia cuma ada beberapa orang. Terus kemudian ya kita kebanjiran peserta. Nah, so far kita sudah terima itu yang daftar itu ada 250 peserta. Itu kalau dihitung dengan ya kalau kita hitung total itu ada hampir 40 peserta. Cuman karena kita udah kewalahan akhirnya kita stop aja waktu itu. Jadi ada yang akhirnya kita udah karena waktunya enggak sempat lagi, akhirnya yang terverifikasi itu ada 31 tim, terus kemudian ada kalau di total itu 177 orang. Jadi itu harus kita verifikasi satu persatu. Jadi cukup menyita waktu juga artinya. Jadi acara ini adalah disponsori oleh Wahoo, kemudian juga oleh SRAM dan Oakley. Nah, dan nanti juga ada hadiah-hadiah dari sponsor, nanti ada di presentasi kita nanti. Jadi acara ini kita akan laksanakan Sabtu dan Minggu, tepatnya di Watopia Figure 8. Nah, kalau kita lihat Watopia Figure 8, mungkin teman-teman semua udah pada latihan semua kan ya. Jadi ini sebenarnya rute klasik sebenarnya, udah dari dulu kita pernah juga tahun 2016 kita pernah ikut tim time trial race waktu itu, event internasional waktu itu kita ikut tim ZID kalau nggak salah, kita mengirimkan ada 7 atau 8 tim waktu itu. Nah, cuman malu-maluin lah waktu itu. Kewer. Nggak ada yang. Cuman pengalaman kita sangat berharga sekali. Jadi ini kita pakai, dan kemudian Watopia Figure itu memang tim rute favorit karena rolling, ada flatnya dan juga ada sedikit tanjakan pendek lah, jadi punch climb gitu. Jadi ini
trikinya di sini. Jadi kalau kita tetap maintain peloton itu sangat bagus sekali. Itu terus jadi kalau kita lihat ini panjangnya itu hampir 30 kilo dengan elevasi 234 meter. Display nggak ganti cuy. Nah kalau kita lihat kan pengukuran time kita kan berdasarkan Strava segmen ya. Jadi dimulai di banner. Nah kalau kita slide-nya mau press. Geser ya? Apa nih? Slide kedua. Slide-nya slide kedua. Udah. Belum. Kok nggak geser? Masih yang pertama, masih halaman depan. Kok aku udah ini ya? Mungkin yang di-share beda, Chief. Hah? Oh. Yang di-share harusnya yang presentation-nya. Iya, sama. Ini yang di-share. Oke. Ini masuk. Oke. Ya ini Ada dia. waktu lah. Ya, oke. Agak. Jeda kali. Like. Sabar. Belum Finish deh akhirnya. Jadi kalau Jangan gugup. Mungkin diklik presentation mode-nya aja. Slide-nya kewer supaya lebih besar. F5 Udah. F5 ya. Udah. Slide-nya 2 watt ini. Udah. Ya emang gitu Zoom, emang gini. Jadi kalau ngitungnya itu dari banner. Jadi kalau teman-teman itu muncul pertama kali di Meetup itu kan sekitar 400-300 meter dari banner. Jadi teman-teman dari pertama kali muncul itu nggak usah langsung kebut ya. Jadi di situ mungkin regrouping dan cari momentum kan. Jadi begitu nyampe banner baru dihitung. Gitu. Terus kemudian nanti finishnya juga sama di banner tersebut. Gitu. Nah kalau kita lihat rata-rata waktu kita dulu itu sekitar bukan ini ya provokasi. Jadi kebanyakan itu orang biasanya 45 sampai 50 menitan lah di situ rata-rata. Kalau ZID tim time trial 4 dulu pernah itu 45 ya. Asik. 42 kayaknya. Ya itu kan dulu 45, sekarang 42. Kalau tim A kan antara KGBA sama tim Hub A nih kan ya, itu mungkin bisa 41 kali mudah-mudahan. E2G kan tim A juga. Iya. Aminus. Peler sama Kani bisa mungkin selisihnya mungkin ya ini 11-12 mungkin 4 tujuan lah ya. Wah, bahaya nih. Mulai dibacain. Oke, ini udah pindah ke slide ketiga belum ya? Belum. Masih 2 nih. Ya. Oke. Udah. Oh, mesti dikiniin ya. Oke, jadi kalau dilihat ini listnya udah kita bagi tadi di grup, jadi ada 31 tim. Kebanyakan sih ada di B dan C. Nah ini memang yang paling rame ya, paling seru itu pasti di B dan C. Nah kalau jadwal untuk PCD itu hari Sabtu, kemudian partai para dewa ini ada di hari Minggu. Nah hampir semua itu kita akan live streaming. Beberapa ada yang masih di record, tapi nanti akan muncul juga di YouTube. Jadi bisa dilihat oleh semuanya. Nah, yang live streaming ini dari mulai tim A banyak juga, tim B juga banyak. Nah, ada beberapa yang juga kebetulan tim sendiri mereka berinisiatif untuk bikin live streaming sendiri, kayak misalnya tim siapa ini tim Ordo. Cani.
Tim Ya, Singapura. tim Chani juga. Singapura juga sama tim GSGID juga bikin live streaming sendiri. Nah, itu boleh di-share ke kita. Kita akan nanti compile dalam satu pengumuman gitu, nanti kita bagikan ke semua orang supaya bisa melihat masing-masing semua yang mereka ingin tonton. Tuh. Tapi yang jelas tim-tim KGBA itu akan live, tim Hope A juga akan live, Polaris Delta itu juga akan live, Nani juga live, nah itu juga yang seru. Ya. Nah, udah lihat next slide belum? Udah ya? Sudah. Oke. Nah, mungkin saya ulangin lagi, syarat dan ketentuan lomba ini adalah terdiri dari setiap tim itu ada 4 sampai 6 orang. Nah, kemudian lomba ini akan dibagi menjadi 4 kategori, FTP A, B, C, dan D. Masing-masing punya FTP kategori masing-masing. Nah, penentuan tim itu sendiri berdasarkan FTP tertinggi dari salah satu anggota. Ada beberapa yang memang tim agak mungkin ada kesian juga, ada semua tim anggotanya ada yang di C, tapi salah satu ada yang di A, jadi akhirnya ikut A. Nah itu TT2. Nggak usah curhat. itu kejadian. Jadi tapi ya it is what it is. Jadi ini ketentuan ini sebenarnya berdasarkan ketentuan standar internasional. Waktu itu pernah dibikin World Team Time Trial ini race juga. Nah, peraturannya juga sama seperti ini. Kemudian pencatatan waktu itu berdasarkan catatan waktu dari anggota keempat yang finish. Jadi nomor 1 bisa aja duluan beberapa menit di depan, tapi kalau rider yang keempat baru 4 menit di belakang, ya itulah yang dihitung. Nah, sementara kalau misalnya ada 6 rider, yang rider kelima yang ke-6 itu tidak dihitung. Jadi biasanya kalau rider kelima ke-6 itu biasanya disuruh bunuh diri kan, suruh narik dulu di awal-awal, kemudian biasanya dia akan drop di pertengahan. Terus kemudian selanjutnya adalah peserta yang akan ikut ini, jadi 31 tim atau 177 orang ini semuanya memakai smart trainer atau power meter. Nanti ada sedikit fun facts-nya, berapa yang pakai smart trainer dan berapa yang pakai power meter, dan juga harus pakai heart rate monitor. Nah, ini harus ya, karena kita akan cek oleh pengawas nanti. Nah, kemudian selanjutnya adalah karena ini memanfaatkan drafting effect, jadi sepeda tidak boleh memakai TT bike, karena TT bike tidak bisa untuk drafting. Jadi diharapkan harus memakai non TT bike. Yang paling kalau kita lihat analisis dari Zwift Insider kan yang paling kencang sepedanya adalah Specialized S-Work ini ya, Shift ya, bukan ya, Vans S-Work dan Tron dan lain-lainnya. Nah, kemudian juga tidak boleh dalam mode workout, karena workout juga sama. Kalau workout itu juga tidak bisa drafting, jadi harus ada mode free ride-nya. Kemudian semua peserta harus mendaftar di Zwift Power. Ini nanti kita pakai untuk verifikasi FTP. Bisa aja yang ngakunya cuman FTP-nya 2, tapi ternyata di Zwift Power 4. Ada juga seperti itu. Walaupun banyak juga, banyak. Tapi ada juga yang benar-benar jujur, karena
karena data Zwift Power itu kan berdasarkan 90 hari terakhir kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang baru daftar Zwift Power, biasanya data realnya itu belum kelihatan. Tapi banyak yang akhirnya ya istilahnya gentle ya. Jadi dia mengakuinya. Jadi misalnya ya, pasti orang-orang yang ya, kayak Coach Andi Wibowo segala macam kan pasti udah punya kredibilitas, jadi dia ngaku. Cuman saya nggak bisa share FTP-nya beliau. Jadi data-data yang disubmit oleh teman-teman semua itu adalah data rahasia, jadi kita nggak sebarluaskan ya. Gitu. Terus kemudian, nah ini yang paling terakhir, yang paling penting untuk sekarang, untuk ketika race adalah semua peserta wajib untuk gabung di Zwift Indonesia Strava Club. Ada di linknya ada di situ. Kita juga udah sering bagikan di grup kan. Kalau nanti ada yang pengen di share linknya, bisa kita share nanti. Ya, ini kenapa? Karena nanti pencatatan waktu itu yang akan kita lihat itu yang terlihat di Zwift Indonesia Strava Club. Karena panitia ya mungkin ya kalau 177 peserta, kalau kita mau cek satu persatu di Strava account masing-masing bisa puyeng ya. Jadi yang akan kita lihat adalah yang di leaderboard-nya yang di Zwift Indonesia Strava Club. Pres ada tambahan kali ya. Peserta tidak boleh itu keep everyone together. Oh iya, ada lagi next slide habis itu, next slide. Sabar. Oke. Ya. Om Iman boleh tanya? Boleh silakan. tanya? Silakan. Kita kapten boleh bisa ngecek nggak ya? Apakah peserta kita kadang-kadang suka peserta bilang udah merasa udah join Strava Club, cuma belum. Itu kita bisa ngecek nggak sih ya di Strava Club itu peserta kita udah join apa belum ya? Bisa cek aja di situ di klub kita, di situ member. Terus bisa dilihat di situ, bisa di search kok. Oh, oke. Ya, bisa di search. Gitu. Oke, thank you. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas kapten. Jadi tugas kapten, makanya kemarin kita bikin grup itu karena event ini akan kita bikin berdasarkan meetup. Ya, meetup. Jadi masing-masing tim akan membuat meetup satu persatu masing-masing. Jadi tugas kapten adalah membuat meetup ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Nah, kapten tim juga yang menjadi leader atau organizer meetup. Tapi ada satu kemarin kalau nggak salah yang minta ada, jadi bukan kapten yang menjadi leader karena kalau nggak salah kemarin internetnya ada yang bermasalah, jadi nggak ada masalah. Kemudian, nah ini tidak diperbolehkan meetup ini dalam bentuk keep everyone together. Makanya mungkin pengawas mungkin bisa lihat masing-masing meetupnya, atau kapten juga boleh silakan melihat masing-masing. Jangan di keep everyone together karena ya, ini jadi tidak sesuai seperti in real life ya. Jadi kalau ini kan ada rubber band-nya, jadi kalau ada yang flyer dia akan ditarik supaya kumpul lagi ke peleton. Begitu juga yang ketinggalan, jadi udah nggak real life lagi. Kemudian juga diwajibkan meetup ini dalam bentuk meetup only view, supaya peserta lain atau rider lain itu tidak masuk dalam rute kita. Jadi kesempatan untuk drafting itu orang lain tuh nggak bisa. Jadi drafting hanya bisa dilakukan antar tim sendiri. Terus kemudian meetup ini harus mengundang peserta yang ditunjuk. Kemudian tim sebaiknya juga memakai jersey yang sama. Sampai di sini cukup jelas ya kali ya. Oke, jelas. Oke, kalau sampai saat ini semua udah bikin meetup atau pengawas semua udah dapat
invitation dari timnya masing-masing belum ya? Ini pengawas di undang latihan tiap hari. Sip. Oke, sip kalau Udah, gitu. San. Oke. Malah pengawasnya diundang latihan tiap hari. Keren. Itu Jajab ya? Jajab diundang sama ini ya, sama semuanya. KGB Women ya. Iya, sampai shower. Mas Jajab mesti nemenin terus. Ngefilmin. Lanjut ke ini, checklist sebagai pengawas. Jadi semua orang biar tahu bahwa kita semua juga mengawasi dan jangan sampai kejadian akhirnya melanggar ya. Jadi pengawas nanti akan ngecek event meetup-nya dilakukan di Watopia Virgo 8, kemudian tidak dilakukan dalam Keep Everyone Together, kemudian juga dilakukan dalam meetup only view, kemudian jumlahnya juga sesuai, ada minimal 4 orang dan maksimal 6 orang sesuai dengan yang terdaftar. Kemudian semua peserta menggunakan smart trainer atau power meter itu kelihatan ada tanda petirnya. Kalau nggak ada tanda petirnya berarti kita diskualifikasi. Yang didiskualifikasi yang nggak pakai power meter, yang nggak ada tanda petirnya, apa semua tim jadinya, Mas? Kalau belum start sih boleh, maksudnya berhenti aja. Kalau udah start ya nanti kena DQ semua. Satu tim kena dis. Iya, kalau udah ngelewatin bukan yang ini ya. Makanya sebelum melewati banner itu pastikan dulu ada petir semua ya. Ntar bisa narikin soalnya. Tapi kalau sebenarnya cuma 6, kan ada 6 orang. Pas lagi jalan ada satu yang nggak pakai petir, yang di dis itu yang satu doang atau semua satu tim jadinya? Kalau udah ngelewati, kalau ngelewati banner kan udah 4 orang start, kan yang. Ya cuman masalahnya adalah yang pakai dump trainer ini bisa menjadi advantage ya, menjadi advantage-nya tim yang lain kan, jadi ikut narik kan jadinya. Jadi makanya iya, jadi pastikan sebelum melewati banner start itu ada tanda petir semua. Kalau ada satu yang nggak pakai tanda petir, itu silakan jangan ikut goes kalau gitu. Nah itu sorry, aman. Mas Iman nanya, Mas Iman, Alex. Saya kan baru pakai smart trainer nih. Kalau sudah lewatin banner, sebelum lewatin banner semua ada tanda petir pakai power meter. Setelah lewatin banner ada kemungkinan nggak dari 6 itu salah satu putus connection-nya? Kalau internet nggak ada masalah. Kalau masalah internet mungkin dia Bluetooth atau ANT-nya. Karena saya coba pernah heart rate saya yang putus di tengah. Iya. Kalau masalah itu kan, kalau masalah internet connection, masalah signal drop, masalah heart rate monitor drop itu kan ya kalau di dunia nyata kayak ban kempes atau rantai patah, nah itu nggak apa-apa, itu langsung berhenti aja, tidak apa. Oke, jadi kalau mau berhenti secara tim nggak di dis ya? Enggak. Kalau itu kan ya itu. Tapi kalau tanda petir dia. Tapi orang masih jalan terus. Itu kalau tanda petir kan dari awal udah nggak boleh kan dia. Ini race itu hanya untuk yang memakai smart trainer dan power meter. Kalau nggak ada kalau nggak pakai itu ya udah nggak boleh. Memang harus dari awal udah nggak boleh ikut kan gitu. Oke. Ya. Tambahan kalau heart rate monitor kalau sepanjang dari awal sampai akhir 0, ya itu juga ada juga tuh. Ya. Kalau misalnya putus nyambung itu masih oke lah, masih sering kejadian memang kayak gitu. Ikut jawab ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Om Alex, saya pakai power meter, hidup ada petirnya, tapi di tengah jalan putus, itu sepedanya nggak jalan, Om. Karena iya nggak jalan, benar. Iya, jadi harusnya tidak akan ada itu, karena nggak mungkin dia switch dari smart ke dump dalam satu ride gitu. Itu paling itu sih tadi tentang yang heart rate ya sometimes happen. Jadi tinggal kita di pengawas nanti lihat normal nggak itu glitch-nya. Karena kalau for the whole ride nggak ada, wah nggak bisa karena kan datanya nanti nggak cocok gitu.
Lebih kayak itu Ya. sih. Ya. Kalau tanya Om, Nggak boleh. oh gitu. Bayar. Ada yang nyaut. Siapa nih? Kalau misalnya kita di awal halo? Ya, Go. Ya. Masuk nggak suaranya? Masuk. Masuk kok, cuma tinggal perasaan doang. Iya, kalau nggak masuk rasain aja dulu. Oh, tinggal keluarnya yang belum. Mulai. Mendingan putus power meter apa putus? Mendingan putus power meter apa putus perasaan nih? Perasaan nggak bisa. Om, kalau misalnya kita sebagai pengawas ternyata dia lewatin banner udah nggak ada power meter, kita diskualifikasi aja apa kita kasih waktu? Atau pada saat kita udah di invite terus kita lagi ngawasin kan masih ada 10 menit tuh buat pemanasan. Kalau power meter drop atau putus ya udah kan kayak ini ban kempes ini atau rantai patah ini, rantai putus. Ya udah jangan dipaksain ya Mas ya kalau udah putus ya Mas ya. Iya betul. Berhenti aja. Kan masih ada, kalau misalnya ada 6 orang, masih ada 5 orang. Kita masih bisa lanjut, silakan. Oke. Ini live YouTube loh, Pak. Ini live YouTube loh, Pak. Gue ingetin aja. Ada yang dengar loh, mantul loh. Mantul, biar nggak tegang, biar relax. Oh, gimana mau relax? Lihat lo makan pisang. Oke. Lanjut ya. Aku tanya juga. Aku nanya Pres, boleh? Ya. Jadi boleh. Ya. Beb, jangan Beb. Jadi kalau misalnya tadi kita pengawas ya, kan tadi ada jeda di mana technical issue diperbolehkan kalau nggak salah kemarin 10 atau 15 menit gitu ya untuk restart gitu ya. Jadi startnya yang start ya, restart. Ya, 6.15. Oh, sorry ini nggak hidup petirnya, gua mau restart. Itu batasnya kemarin ada yang 15 menit ya? 10 kayaknya. 15 menit. Ada 15 15 menit. Ya, jadi kalau ada misalnya nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan nggak ada seperti itu, karena waktu kita bulan puasa kemarin itu kalau sore-sore itu ininya sinyalnya susah lagi signal servernya lagi overload, crowded peserta itu loginnya susah. Terus nggak muncul itu yang invitation join itu kan itu kejadian, cuman ya mudah-mudahan sekarang nggak ada karena kita kan lakukan pagi kan, kalau betul di Eropa Amerika kan pada tidur semua kan, jadi biasanya sih lancar-lancar aja, mudah-mudahan biasanya itu sore biasanya ya, jadi tapi tetap 15 menit ya, tetap batas maksimumnya 15 menit. Ada masalah itu misalnya tadi yang susah, ada yang terlihat kok nggak masuk, nah itu boleh restart lagi maksimum 15 menit tadi dari waktu awalnya. Oke. Tapi 15 menit berarti tapi ada cuma 3 kali loh itunya, Pak Pres ya? Sekali. Meetupnya itu cuma maksimal 3. Jadi kalau si kaptennya udah bikin kan kayak Om Jajib tuh latihannya kan 4 kali sehari tuh. Meetupnya 2 kali. Jadi kalau dia bikin meetup lagi udah nggak bisa itu. Tadi saya nyoba 3 kali nggak bisa. Oh gitu. Oke. Tadi waktu latihan gitu 3 kali, yang ketiganya nggak bisa itu. Ya. Yang disebut pembunuhan karakter. Nggak usah disebut juga kita udah tahu kalau Jajab kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Kemudian tadi udah disebutkan sepeda jangan pakai TT bike. Jadi boleh sepeda apa aja, jangan TT bike. Mountain bike juga boleh sebenarnya. Kalau kuat ya nggak apa-apa lah TT bike, biarin. Ya mau road bike kayak mau yang sepeda terkencang specialized mulai dengan setnya yang super nice. Ya, silakan. Terus kemudian pakai power up juga silakan. Ini kan bebas, jadi kita nggak bisa kontrol kan itu. Kalau pas lagi dapat bulu silakan pakai. Kalau boleh pakai power up sih. Boleh. Ya boleh. Jadi itu kita nggak bisa kontrol. Di internasional juga itu boleh dibolehkan. Itu bukan termasuk doping ya? Iya, cuman semua orang pasti dapat kok. Tapi beda-beda.
ada yang dapat bulu, ada yang dapat helm, ada yang dapat macam-macam. Cuman kita nggak bisa kontrol. Sebenarnya bisa dihilangin sih. Jangan. Pakai companion itu bisa dimatiin. Wah, repot. Kontrolnya. Power up dong. Enggak lah, di race internasionalnya juga pada main, orang main pakai juga kok. Tadi dia cuma nanya supaya diingat kalau dia ada di grup aja. Ya, bahkan ingat nggak sih yang Zwift yang bikin race itu yang si siapa Matthew namanya? Van Der Poel. Ya, terus kemudian Lucy Charles segala macam dia pakai juga. Pakai power up si siapa Iron Man itu. Nggak apa-apa itu. Terus power up yang kentut bagus tuh di aja tuh dipakai aja. Iya, baru lihat hari ini tuh. Kemudian burrito. Nah, ini yang nanti kita juga pengawas itu ngawasin. Jadi semua peserta nanti diawasi heart rate-nya, power-nya, cadence-nya itu sesuai kewajaran. Ada juga heart rate-nya cuma 90 tapi power-nya 300. Kan kita nanti pasti ketahuannya. Dan jangan lupa ini di-record ya. Mas Jejep bisa nggak ngawasin 6 perempuan heart rate? bisa. Jadi diklik-klik aja. Jadi nanti sama Bel dulu kok yang udah mau ngantri. ngatur heart rate sendiri aja nggak bisa, mau ngatur heart rate perempuan. Gitu ya. Ini KGP Women kan live stream ya. Iya harus dong Mas, harus itu. Justru itu yang menarik view terbanyak itu nanti. Mas Jejep itu tugasnya pokoknya. Yang kemarin ketinggalan 2 menit di belakang Pim Prime kawan kan. Nggak apa-apa lah, memang umurnya memang segitu, mau gimana lagi? Ya habis bilangnya kata cuma cek rute kan, katanya latihan. Kaptennya Tut Wuri Handayani itu. Ya, jadi hampir semua nanti akan di live streaming. Kalau ada beberapa yang di record, tapi itu tetap akan dimasukkan ke YouTube nanti. Ntar kalau ada yang heart rate-nya aneh-aneh gitu, apa di dis apa gimana ya? Ya nanti biasanya setelahnya kan biasanya. Kalau di Zwift Power kan kita nggak seketika bisa menganalisa seperti itu. Cuman begitu nanti selesai baru kita lihat kan. Itu kalau yang podium dilihat, Zwift Power kalau kalah juga seperti itu. Ngapain? Ya. Kan Mas kita Iman, juga Mas Iman, kan ini kan grup A kan perempuan kan KGB Women sendiri nih, which is kesempatan menang yang nggak tahu ya gitu loh. Cuman Kipi ya kalau ada hadiah khusus nggak ya buat KGB Women ya kira-kira? Kan udah disebutin tadi ada. Apa? Ada nanti. Jadi buat penyemangat tim juga. Ada nanti. Hadiahnya jajab. ada nanti. Alah jajab kewer di belakang nih payah nih. Ini tapi finish minimum 35 menit. Asik. Pak bos sponsor juga lagi join kok sekarang di Zoom ini. Jadi mudah-mudahan dengar juga nanti. Mas Jajab kosong nggak di invite meetup Mas Jajab? Ada hadiah khusus untuk tim perempuan asal finish ya. Boleh nanya nggak Mas Imam? Ya. Kenapa apa yang membuat Mas Imam masukin kita ke KGB Women-nya yang di tim A? Kenapa nggak tim B sih? Which is kan kita perempuan ya gitu. Iya. Karena tadi FTP tim penentuan tim itu berdasarkan FTP tertinggi dari salah satu peserta kan. Nah itu Pimprai itu FTP-nya A. Dia di Zwift Power B loh. Ya cuman data yang diinput dia itu adalah 4, jadi jadi kita ambil mana yang lebih tinggi. Dan dia input nggak sekali dia input di mana karena kita coba kan cek lagi kan. Tunggu wanita soleha jujur itu. Ya 3 kali dia input datanya itu semuanya di atas 4 semua.
Hafizah memang jujur ya, memang. Ya, luar biasa. Itu harus dapat medali integritas itu. Idola bapak banget itu mah. Jadi tanya dong. ya, Kak Vita. Ya, silakan. Itu kalau apa namanya trainer difficulty itu di setnya di mana? Itu sih kalau di sebenarnya ada di setting itu, cuman kita nggak masukkan itu dari sebagai apa namanya peraturan karena kita juga di Zwift event juga tidak memasukkan peraturan apa namanya trainer difficulty ya. Terserah karena ya, hasilnya power sama juga nanti yang dihasilkan powernya juga sama sebenarnya, cuman masalah feel-nya aja. Jadi kalau misalnya nanjak gitu ya tinggal ganti gear aja kan, seperti itu, kayak punya gear yang lebih banyak lah itu seperti itu. Cuman power yang di apa namanya produce juga tetap sama, effortnya juga sama seperti itu, jadi kita nggak masukkan itu. Beb Pony mau nambahin nggak? Beb Pony mau nanya, Pony, wow. Apa itu? Ada poni di situ. Kirain poni itu FTP-nya udah paling tinggi, ternyata masih ada yang lebih tinggi juga di. Itu dia udah 2 tahun nggak tes FTP, Mas. Sengaja dia sebenarnya. Gitu ya. Iya, kalau misalnya dia tes FTP dia itemnya yang A-nya yang hitam. A+. Wah, Abah Asri Enggak, bisa saya ada masalah itu tuh. sama trainernya. Kenapa, Beb? Abah. Emang bukan A sih, nggak tahu, belum tes lagi emang. Pengen tes, abis ini nanti aku tes deh. Oke, so kemudian nomor 10 ini udah disebutkan tadi bahwa minimal ada 4 anggota yang finish. Kalau kurang dari 4 berarti ya pasti nggak akan dihitung ya. Kemudian tugas pengawas juga nanti ngambil screenshot. Jadi screenshot pakai F10, momen-momen tertentu, misalnya ketika start, ketika nanjak, ketika ada keanehan-keanehan, kemudian juga pas finish juga. Jeb, inget Jeb. Nah, fokus Jeb. Mungkin satu yang lupa itu startnya harus bareng. Kenapa tuh? Startnya harus bareng karena kalau nggak bareng nanti kita menghitungnya kan berdasarkan Strava tuh. Ya, jadi nanti bisa dibolak-balik urutannya kalau nggak bareng. Oh iya, ya. Tapi ya betul. Tapi ya benar-benar. Jadi ya biasanya sih bareng ya. Jadi dari awal pecahnya biasanya di tengah-tengah kan biasanya. Iya, jadi pastiin aja startnya bareng gitu. Kayak TTT normal kan startnya bareng. Iya. Kan masih ada 400-an meter untuk regrouping ya. Jadi barengnya di banner. Ya, jadi ketika start itu kita masih punya waktu 400-300 meter itu kita grouping lah gitu kan. Ya. Oke, jadi ini hadiah hiburan. Jadi ada champion medal itu untuk kategori juara 1 kategori A, B, C itu dapat medali semua. Terus kemudian dapat t-shirt champion itu untuk juara 1 dan 2 semua kategori. Kemudian ada Wahoo Element Bolt itu untuk juara 1 kategori A. Kemudian kacamata Oakley itu untuk juara 1 kategori B dan C itu. Nah, ini kan hadiah dari sponsor ya. Jadi nanti dikirim ini ya nanti pemenangnya. Kirain ada tiket pesawat, Mas. Yang ngalungin nanti si kurirnya JNE.
tiket pesawat pulang ke Jakarta. Lumayan. Itu ya. Oke. Udah pindah slide belum? Udah. Oke, nah ini sedikit fun fact saja. Jadi kalau kita lihat yang mendaftar itu tadi ada 177 orang, itu hampir 80% mereka pakai Direct Drive Smart Trainer. Terus kemudian hanya 9% pakai Wilon Smart Trainer, kemudian sekitar hampir 12% pakai Power Meter. Nah, banyak juga. Jadi kalau kita lihat Direct Drive kan akurasinya tinggi sekali ya, jadi rata-rata 1%, 2% akurasinya. Jadi mudah-mudahan ini race-nya berjalan secara akurat. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat mereknya Smart Trainer itu ya 60 sebagian besar sih Wahoo ya, Wahoo Kicker itu yang paling populer saat ini. Sampai katanya order aja sampai PO ya kalau nggak salah ya. Oke, nah itu saja. Ada pertanyaan? Pres, bertanya Pres. Reza. Yuk. Kita nanti pada saat lomba kan saya dengan tim akan menggunakan Zoom ya untuk komunikasi antara tim. Apakah si pengawas juga diajak apa? Oh silakan, bagus sekali. Kalau gitu ya kalau yang ya benar kan benar sekali itu. Wah ini justru malah sebelumnya kita memang sempat rundingkan apa mereka harus Zoom kan, cuman kan nggak semua orang bisa kan. Jadi kalau di luar negeri memang harus ada dilihatin orangnya lagi goes kan. Ya bisa aja nanti misalnya Poni mendaftar atas nama Poni tapi yang goes adalah suaminya. bisa aja kan. Nah makanya ya bagus sekali ya, buat verifikasi aja kan artinya. Betul bagus sekali, terima kasih kalau gitu. Yap. Dok Ido siap ya? siap. Mas, itu pengawas di invite ikutan goes apa enggak? Enggak lah. Enggak lah. Oh, Jajab, selamat Jajab. Kecuali Jajab harus. Jajab tuh, alasan aja lu Jab. Ya tadi nerusin mengenai yang kalau di luar negeri, yang atlet-atlet yang misalnya Ineos, terus kemudian Ironman kemarin, Lucy Charles segala macam, bahkan mereka nggak cuman harus memperlihatkan mereka lagi goes, bahkan mereka sebelum lomba dia harus capture dia punya berat badan dulu, dia fotoin, kemudian dia perlihatin ke pengawas, terus kemudian baru terus dilihatin dia input berat badan yang sesuai dengan timbangan yang tadi seperti itu. Jadi mereka sangat cuman ya karena kita pertama ya, jadi mungkin kalau kayak gitu bisa panjang kali nanti, ribet kali ya. Jadi mungkin next event ya. Jadi tadi udah disebutin kita sekarang masih semuanya lah, kita semua baik panitia maupun peserta juga sama-sama belajar kan di Indonesia. Gitu. Begitu. Mau tanya mengenai itu Pak Pres, yang restart tadi. Yuk. Maksimal itu berapa kali ya dari sekali aja di jam 15 menit itu. Oke, soalnya tadi pagi ngalamin tuh sampai 2 kali. Berarti cuma sekali ya maksimal. Iya. Okay. Anggap aja kayak itu ya inilah kalau di IRL atau in real life mungkin jatuh semua lah. Oke, 15 menit. Ya. 15 menit dari waktu yang ditentukan awalnya ya. Oke. Ya. Yep, thank you. Ya. Bertanya lagi, Pres? Yes, siap. Mekanisme pengumuman pemenang itu gimana nanti? Nah, nanti
kan ini ada yang berlomba di hari Sabtu sama Minggu kan, siang terakhir tuh kalau nggak salah si tim Bell itu karena ada pemain apa namanya beli import dari Belanda si Henok itu, makanya kita adakan startnya kalau nggak salah jam 2:30 kalau nggak salah. Nah, itu yang terakhir. Jadi kita akan umumkan nanti sekitar setelah itu. Jadi Minggu sore setelah jam 3. Kalau yang B udah tahu lah ya hari Sabtu ya. Ya, cuman mesti kita cek dulu kan ya. Jadi cuman ya udah tahu sih dari leaderboard itu bisa dicek kan. Cuman officialnya nanti sekitar Minggu sore ya. Official nanti langsung di-share di WhatsApp grup. Yap. Oke. Pres, ini banyak yang nanya di luaran link YouTube untuk yang live. Oh, iya. Di-share kan ya? Ya. Nah, kebetulan para pengawas ini lagi sekarang pada belajar bikin jadi YouTuber. Jadi Dok Ido sekarang lagi tiap hari bikin ngetes YouTube. Jadi masih apa namanya? Jadi saya sekarang lagi compile. Udah ada beberapa YouTube channel. Jadi nanti akan saya compile semuanya. Jadi tim misalnya itu silakan lihat di YouTube link berikut ini kayak gitu. Jadi nanti kita akan list down situ. Jadi supaya jangan apa ya terpisah-pisah gitu. Nanti bingung juga kan. Jadi nanti saya compile jadi satu. Kemudian kita umumkan di bareng-bareng gitu. Mungkin besok kali ya. Ada pertanyaan tuh Pak Pres, Mas. Suara Om Bona kecil ya? Iya, ada pertanyaan Pak Pres, Mas Heru. Yuk. Mas Imam, mau tanya aja Mas Imam. Yuk. Itu yang kategori D memang cuma satu ya? D ya benar. D ya benar. D cuma satu. Terus nggak dapat medali mereka? Enggak. Jadi tapi dapat itu kan kaos kan, karena ya kalau cuma satu kan berarti nggak ada juara. Tapi dapat apa kaos ya tadi. Iya, oke deh. Thank you. Ya. Ya, ada lagi? Saya Pak Pres, untuk memastikan aja tentang list nama peserta yang final nanti dibagikan setelah ini karena batas pengumpulannya udah terakhir kan ya? Udah lewat ya. Nah, udah lewat. Jadi yang ada di meetup harus sesuai dengan yang mereka declare di sana gitu ya? Iya. Oke, siap. Kemarin tuh terakhir itu ada tambahan dari nanti saya lupa KGB C ya kalau nggak salah ya. Om Benny kalau nggak salah itu masuk. Satu lagi adalah ada 3 kalau nggak salah ya. Nanti kalau nggak salah udah saya share ya. Mungkin saya share lagi nanti. Udah ya. Final sih udah. Tapi nggak apa-apa di-share lagi. Oke. Ya, thank you. Ya. By the way mungkin tim cewek ada 2 kalau nggak salah ya. Iya. Tim KGB Women sama tim Hope D ya Pak C ya? C. Tim Hope. Ya. Tim Hope D. D ada lakinya 1. Oh, aduh. Nanggung banget. Nanggung banget ya. Laki apa laki? Yang satunya nggak bisa. Jadi korban nanti. Nggak apa-apa lah. Harusnya itu lawan KGB Women itu. Kalau bisa diganti kelaminnya sih. Siapa sih? Maksudnya yang ganti kelamin yang KGB Women begitu. Tambahin. Yang satu-satunya cowok. Ngawur. Mereka kekuatannya. Gua begitu ngelihat data. Lamaan di Bangkok ya, Pon. Gua ngelihat begitu data-data FTP-nya KGB Women jadi minder gua. Kita pindahin ke D juga nggak apa-apa, Mas.
Yang A cuma 1 sebenarnya, Mas. Betul, memang sih, memang. Ya, by the Nggak way, ngaruh. saya ulangi, data FTP itu rahasia, jadi maksudnya kita nggak share kemana-mana ya, jadi jangan khawatir masalah confidentiality ya. Nggak masalah, Mas. Nggak, ada beberapa yang ini kan nggak mau kan. Itu kan hanya virtual aja. Jangan lupa disabotase, Om Arman. Tapi FTP kan udah masuk di Z-Power juga kan, itu udah di-disclose ke publik kan dengan Hendra. Betul. Anyway udah publik juga, lebih banyak daripada peserta kita sekarang yang lihat. Potensial podium yang pesertanya cuma 4 itu kita sabotase aja. Sama tim Hope A. Tim Hope A ya. Ini amazing nih, grup Semarang lagi latihan malah sekarang ya. Oh gila. Bangsa nggak ada di sini. Sebenarnya kalau kalau hanya sebagai ini aja ya, bocoran aja. Kalau yang dilihat dari statistiknya FTP yang 3 itu yang paling di A ya, yang paling favorit ya. Jadi Zeus Semarang tim, terus kemudian KGB A sama tim Hope A itu. Itu yang kelihatannya. Itu yang kelihatan seru itu. Oke, ada lagi? Halo. Ya mungkin di advice saja Om Imam, Om Santo. Beberapa hari ini persiapan perlu dicek semua peralatan, ganti baterai, internet. Betul. Flawless nanti pada hari banyak. Latihan. Betul. Terutama tim B. Latihan semua. Saingan dia. Terima kasih. Jadi baterai heart rate monitor diganti, terus kemudian colokannya power meter, terus kemudian dongle ANT Plus-nya tolong dicek. Terus kemudian ya kalau bisa koneksi internetnya ada backupnya, misalnya pakai WiFi, misalnya ada modem dipakai disiapin yang dari HP. Itu bisa sebenarnya. Jadi misalnya putus internet dari WiFi, bisa kita langsung hidupin dari tethering dari handphone kita langsung. Langsung ya. Ya, ada waktu hilang beberapa detik lah, tapi bisa itu. Ya ada backup plan-nya gitu ya. Ya, betul. Hanya terakhir. Yes. Silakan. Bersangkutan sama internet, karena kan aku nanti pakai Apple TV biasanya kalau Swift itu. Terus kalau backupnya Apple TV, kalau misalnya Wi-Fi-nya kenapa-napa, bisa pakai handphone juga nggak ya? Bisa. Tethering langsung aja. Makanya siapin. Jadi di Apple, di Apple TV-nya itu kan langsung aja ada network connection-nya kan? Iya, network connection. Iya, di network langsung aja ganti, hidupin tethering di handphone dulu. Jangan lupa tethering di handphone kan kadang-kadang ada passwordnya. Nah itu kalau bisa yang udah langsung automatic connecting kan, itu jadi cepat tuh. Jadi nggak perlu lagi input passwordnya lagi, gitu. Oke, thank you. Ya. Oke, ada lagi. So, Poni mau target berapa menit emang? 44, 45? 39 menit sih targetnya. Ajar play. Gak apa-apa, biar bikin pressure sama yang lain.
Pagi-pagi lagi 5:30. Aduh, mau jam berapa pemanasannya? Tapi seru sih, biar sering-sering ngadain gini jadi seru. Iya. So ya, bicara mengenai rencana race berikutnya, seminggu setelahnya kan ada tour the virtual kan yang dibikin oleh Aiman ya. Ya, itu saya juga di situ jadi ininya juga, sibuknya juga sama Om Anto. Anto adalah organizer-nya di sana. Nah, itu si Beponi itu nggak sempat masukin data Mas Iman kemarin udah close, gimana tuh ceritanya? Itu juga, udah masukin dong, Poni dong, iya Poni ya. Lalu Mak dikit-dikit masukin dong. Masukin dong. Keluar gampang. Oh, kasihan banget ya ini. Masukin terus. Ingat ya, ini direkam. Nanti kalau ada netizen yang capture terus kemudian diulang-ulang, nah siap-siap. Viral. Kemarin mau masukin datanya Poni itu telat, terus abis itu aku juga kan nggak punya Google account, aku juga dimasukin sama Om Anto. Aduh, salah ya. Om Anto, nah mau masukin ke Poninya udah telat, masih bisa nyundul nggak ya Poni? Didaftarin maksudnya. Nggak apa-apa. Iya, kalau kata orang Thailand, next time. Jangan next time. Itu kan rutenya si Poni semua. Biarin aja lagi. Udah nanti Japri aja lah Pak. Yeah. Japri aja. Next eventnya masih banyak lagi. Jadi tujuan kita bikin event yang ada knockout. Yeah. Next event pandeminya udah kelar Om. Oh, jangan, nggak apa-apa lah. Rame kok. Nanti hadiahnya pasti menarik lah. Orang pasti tetap. Gak apa-apa, saya lockdown nggak lockdown juga tetap swifting kok. Nah kan. Pantesan ya Om Jajab tiap habis ngawas senang ya. Kelakuan Om Jajab nih. Orang dicewerin pengawasnya. Jadi ini harus dilakukan ketat Pak Pres nih. Soalnya takutnya pengawas yang narikin loh. Jangan, pasti kelihatan lah kan di live streaming kan. Di live streaming. Siapa ya Beb ya? Pengawas narikin ya Beb ya? Enggak kan Pon? Tidur. Pengawas kita tarikin. Pengawas kita tungguin. Udah urusan rumah nggak usah kesini. So, oke. Udah ada yang ngomong suruh tidur tuh. Jadi jadi next eventnya itu nanti banyak lagi dan akan lebih gampang lagi nanti. Jadi panitia nggak perlu serepot-serepot ini karena next eventnya itu mudah-mudahan kita bisa ikut yang sudah bisa dilihat di Zwift Power. Jadi ikut event resmi yang terdaftar di Zwift Power. Jadi kita nggak perlu lagi ada pengawas yang harus satu-satu gitu kan. Jadi pokoknya hasilnya Zwift Power itu sebagai ini kita acuan kita itu aja. Yes. Masih Bang, satu lagi kemarin Mas Jajab itu nge-share ke saya ininya si Prae ya kalau nggak salah ya. Di situ ada tulisan dia ternyata kemarin ride-nya itu pakai sistem workout ya, FTP apa gitu aja, ya nggak Jab? Ya. Jangan. Nah itu kesalahannya dia di mana itu pada saat dia start dia? Di startnya kan ada pilihan di situ free ride, just ride sama just ride atau workout. Ya. Tapi kan kalau udah ada quit meet up kan otomatis workoutnya enggak dong harusnya? Enggak, tetap. Ya, jadi itu tetap. Jadi pastikan itu nanti di mode just ride. Karena kalau workout itu nanti nggak bisa drafting nanti. Ya malah dia nggak bisa terima message kita biasanya. Dia benar-benar dia harus fokus. Dia berapa kali kan lepas ke depan gitu kan. Agak susah kontrol jadinya. Ya. Tapi waktu lepas Coach Jajab bisa nyusul kan? Waktu lepas Coach Jajab bisa nyusul kan? Nyusul kapten di belakang.
Dia ngawasin saya di belakang. Yang teriak-teriak Oni di depan. Iya, kalau Coach Jajab tuh memang orangnya ngemong. Ngomong dan sabar, euy. Gue belain nih, Jap. Oke, ada pertanyaan lagi nggak?